sehat-sehat selalu untuk kita ya. Saya Kak Rose hari ini siap menemani Anda di acara Rumpi Ndak Usik Gratis. Dan yang menemani kita hari ini di pojok sana dan tentunya juga sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Kita ke pojokan dulu, yuk kita highlight apa yang akan kita fokuskan, kita hadirkan sekaligus kita bacakan komentar-komentar netizennya. Baik itu tuh hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini soal apa sih? Ini sebenarnya soal yang viral ya tentang kasus KDRT yang sudah terjadi di tahun 2024 lalu, yaitu sekitar bulan Agustus yang rame banget. Apa videonya itu harus viral dulu gitu ya, baru kemudian ya semakin ramai dan akhirnya ada proses hukum. Kemarin sudah jatuh putusan untuk pelaku KDRT-nya divonis 4,5 tahun bui ya. Dan yang bersangkutan tidak mengajukan banding dari, jadi ini 4,5 tahun putusannya dari tuntutan 6 tahun ya, tuntutan jaksa 6 tahun. Nah kemudian juga yang menjadi pertanyaan netizen adalah ini udah diputus jadi cerai atau enggak gitu. Karena netizen tuh kayaknya mulai sensitif ya. Setiap kali ada perempuan yang curhat, entah itu masalah pasangannya selingkuh, pasangannya KDRT. Netizen udah bela-belain, terus kalau mereka rujuk netizen merasa rugi. Gitu gak sih? Seolah-olah ya kan. Kok gak cerai gitu, astaga. Coba tapi kita lihat dulu ya. Udah cerai atau belum? Di seperti apa detik-detik putusan Armor berikut ini. Baik, jadi ini istrinya ada, waktu itu ya istrinya yang mengalami KDRT namanya Cut Intan. Ini juga seorang influencer juga dan ya ada kuasa hukumnya juga yang sudah memberikan pernyataannya. Ini kalau kita lihat postingannya Intan pasca putusan itu kita baca, coba kita lihat bunyinya apa. Oh ini bukan postingannya Intan. Oh ini dia merepost kuasa hukumnya ya. Alhamdulillah Cut Intan Nabila akhirnya mendapatkan keadilan. Jadi berikutnya kita baca lagi postingan Intan. Lanjut. Nah, apapun yang kita miliki tidak selamanya membersamai kita. Pada akhirnya selalu ada batas di setiap perjalanan. Terima kasih untuk 5 tahun ini, untuk suka, duka, dan sakit yang terpendam. Maafkan jika cerita kita harus disaksikan oleh khalayak ramai. Ini postingannya Intan ya. Walaupun tak pernah terucap kata maaf, aku sudah memaafkan. Selama 5 tahun pernikahan yang terakhir, aku akan terus berusaha kuat untuk kebahagiaan anak-anak mereka gitu ya. Ini 24 Agustus 2019 sampai 24 Agustus 2024. Gitu. Ya, ini postingan kapan sih? Yang Agustus, Kak. Ini postingan Agustus. Oh, gitu ya. Salam perpisahannya katanya. Nah, ini kemudian komentar netizen yang kita baca ya. Berarti nggak jadi pisah ya Bu? Atau sedang proses juga gitu? Kok bisa berkesimpulan begitu sih netizen? Yang berikutnya? Cuma kepikiran cerai apa enggak? Ya astaga, itu yang dipikirin netizen ya. Nggak rela kalau rujuk, nggak pernah ikut campur urusan orang lain. Tapi kalau untuk yang ini beda, masih terngiang video itu gitu. Karena videonya sadis sekali gitu ya. Bahkan ada bayinya gitu kan. Di situ yang ikut ketendang gitulah. Oke, yang berikutnya ada lagi? Udah komentarnya. Oke, ternyata ada artikelnya bahwa Cut Intan Nabila siapkan gugatan cerai setelah jadi korban KDRT dan ini adalah artikel di bulan November 2024. Cuma belum ada kabar terbaru apakah ini. Tapi mungkin setelah putusan itu bisa memperkuat gugatannya juga kali ya. Kan itu bisa menjadi salah satu alasan istri mengajukan gugatan perceraian. Mungkin ya kan. Komentar netizen juga kita baca, benar memang hukumnya tidak seberapa ya, tapi luka trauma yang dialami Intan pasti akan membekas lebih lama dari tuntutan jaksa, tuntutan hakim. Gimana sih nih? Oh ya hakim bukan polisi harusnya ya. Ayo berikutnya. Semoga Armor habis di penjara bisa berubah dan memikirkan kesalahannya. Yang berikutnya. Kok cuma 4 tahun sih gitu, ada yang nggak puas ya. Maunya berapa lama netizen? Berikutnya ada lagi. Semoga perempuan-perempuan korban KDRT yang tidak mampu membayar pengacara mahal bisa tetap mendapatkan keadilan yang sepadan. Mungkin tidak sekedar awareness tapi lebih dari itu oknum nego pelicin disingkirkan. Yang berikutnya lagi. Semoga Allah berikan pasangan yang bisa menghapus semua lukamu Mbak. Amin. Yang berikutnya lagi. Semoga tidak ada lagi kekerasan dalam rumah tangga. Amin. Yang berikutnya lagi. Ada lagi komentarnya. Oke ya. Ini sih sebenarnya dengan kejadian ini banyak sekali orang yang mempunyai harapan besar. Karena kasus KDRT ini kan bukan cuma 1-2 ya. Ada mungkin beberapa yang kemudian tidak semuanya kemudian berujung dengan vonis hukuman gitu ya. Jadi harapannya semoga ya undang-undangnya bisa diterapkan
ya kalau pelaku itu bisa mendapatkan hukuman sesuai dengan peraturan undang-undang. Dan terlebih dari itu semoga semua yang berumah tangga itu bisa saling menghormati pasangannya. Ya. Pelakunya, korbannya, semua bisa mendapatkan pendampingan psikologis karena orang yang menyelesaikan masalahnya dengan kekerasan itu berarti ada problematika dalam hidupnya yang perlu disembuhkan juga. Korbannya juga perlu disembuhkan tentu. Jadi dua-duanya perlu. Jadi hukuman aja kayaknya nggak selesai sih ya. Iya nggak sih? Karena apalagi dalam rumah tangga itu kan tetap bapaknya anak-anak. Tapi ya bukan serta-merta jalan damai. Damai tapi tidak ada apa-apa, kemudian nggak ngapa-ngapain juga nggak ada gunanya juga ya kan. Karena kan bukan masalah kapok nggak kapok, sadar enggak kalau itu salah gitu. Iya sih, udah aku jadi ngomel. Baik, kita menuju ke, nah yang berikut ini ada Seda Salim. Seda Salim juga kemarin ini kasusnya juga masih berjalan bergulir juga, sama juga masalah KDRT, ketidakjelasan dan lain sebagainya. Tetapi ada hal baru yang mau kita bahas juga dengan Seda Salim, yaitu tentang postingannya di tanggal 4 Januari. Apakah ini adalah postingan ada sangkut pautnya dengan Amar Zoni? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Dengan Seda. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Ros. Tadi kita kan sudah bahas ya mengenai salah satu kasus KDRT yang sudah ada vonis hukumannya gitu. Kalau kasus kamu gimana? Kasusku masih menggantung ya, hanya karena mempermasalahkan legal standingnya saja. Padahal sudah ada bukti visum, saksi-saksi sudah diperiksa, tapi polisi hanya mempermasalahkan status pernikahannya secara agama atau syar'i. Mungkin mesti diganti pasalnya, mungkin bukan pasal KDRT tapi pasal kekerasan dan penganiayaan biasa aja kali. Oh, nggak bisa, karena kekerasan psikis. Oh. Ya, kalau penganiayaan biasa kekerasan fisik. Karena ini kan yang aku alami kan kekerasan psikis mental, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi gitu. Cuman yang bikin aku kecewa itu adalah seharusnya kan pihak yang berwajib, kejaksaan maupun kepolisian kan fokus ke kasus kekerasannya, bukan ke status pernikahannya. Ini kan jadinya ngapain saya disuruh visum kemarin-kemarin kalau ujung-ujungnya permasalahin status pernikahannya. Mendingan nggak usah suruh saya visum. Visum setengah tahun itu kan menguras mental Kak Ros. Menyiapkan saksi-saksi itu kan juga luar biasa. Mungkin ini bisa nanti diolah lagi dari sisi perundang-undangannya kali, mungkin ada apa yang perlu diperbaiki gitu ya. Oke, baik, nah kita bahas yang berikut ini yang terbaru dari Seda adalah postingannya di tanggal 4 Januari kemarin ya. Masuk ke tahun 2025, aku juga jadi bertanya-tanya nih baca postingan ini ya. Dulu gitu, kau mendekati aku dengan memberikan banyak perhatian romantis, hiburan dan lain-lain walau singkat. Bagiku itu sudah cukup membuktikan kasih sayangmu. Lalu tiba-tiba karena kesalahpahaman kau memintaku untuk melupakan semua yang terjadi di antara kita. Dan kulihat kau bermesraan dengan wanita lain. Aku kecewa tapi ya udah aku ikhlas. Sekarang kau dilukai, merasa hancur, merasa dibuang, merasa tak memiliki apa-apa dan siapa-siapa lagi. Di balik jeruji besi kuulurkan tangan dan hatiku untuk menguatkanmu secara psikologis. Aku coba melupakan kekecewaanku di masa lalu, membelamu di hadapan banyak orang yang menghinamu, sampai aku menerima hujatan, hinaan, dan fitnah. Aku tidak peduli demi Allah, semua aku lakukan dengan tulus dan penuh empati tanpa mengharapkan imbalan apapun. Lalu kemudian, tapi sepertinya semua itu tidak cukup bagimu. Kau meminta lebih dari itu, meminta ini dan itu. Dan dengan kerendahan hati aku minta maaf, tak bisa memberikan semua yang kau minta. Dan kini kau melukai hatimu lagi dengan caramu. Sudahlah, aku sudah terbiasa dilukai gitu. Cukup Allah yang tahu sakit hatiku saat ini. Ya, baik. Nah, kamu kalau ingat lagi pada saat kamu nulis, apa sih yang kamu rasain tuh? Ya, kecewa. Kecewa. Lebih karena apa kecewa? Karena kamu sudah bertikad baik gitu. Ya karena saya sudah melakukan semaksimal mungkin. Ya. Saya membela dia di hadapan begitu banyak masyarakat yang menghinakan dia, yang menghujat dia tanpa saya meminta balasan apapun. Walaupun saya dituding inilah itulah, bahkan sampai ada yang menuding pansos lah segala macam, saya tidak peduli. Ya, saya dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan, buat apa sih saya pansos-pansos? Seperti yang saya sampaikan, dunia ini hina, bahkan lebih hina dari bangkai kambing, sabda Rasulullah SAW. Saya masuk TV sudah lama, dari tahun 2005. Bahkan kita pernah membawakan berita atau program yang sama, di mana itu program number one di Indonesia, program infotainment di stasiun TV number one di Indonesia yang pada masanya saat itu. Jadi saya sudah kenyang lah masuk TV, saya nggak butuh pansos-pansos. Dan yang bikin kamu sakit hati apa sih sebetulnya? Ya itu tadi, saya sudah mencoba melakukan
yang terbaik semampu saya membela dia. Bahkan saya sampai dihina, difitnah dengan kalimat-kalimat yang menyakitkan hati. Tapi sepertinya itu tidak cukup ya. Maksudnya ada permintaan lebih. Minta ya, apa yang nggak bisa kamu kasih? ada sesuatu yang dia minta dan mungkin mohon maaf saya tidak bisa menyampaikan karena ini privacy, sensitif juga. Ada sesuatu yang dia minta dan saya tidak bisa memberikan. Dan saya merasa apa yang sudah saya lakukan, sampai mental saya juga kena juga, dihujat banyak orang se-Indonesia hanya karena membela seorang Amarzoni. Mencoba untuk menjaga marwah dia di hadapan masyarakat agar harga dirinya kembali naik, agar dia dihargai. Dan saya nganggap saya juga menegaskan ke banyak orang, saya tidak butuh pansos-pansos. Buat apa saya pansos dengan orang yang dipenjara? Pansos itu, mohon maaf Kak Ros, pada saat dulu saya masih dekat dengan dia di tahun 2013. Dia masih populer, dia masih tajir melintir, dia kaya raya, dia masih ganteng. Itu pas banget kalau saya pansos tuh. Tapi malah saya menjauh dari dia. Di saat dia berada di puncak, dia kaya raya, tajir-tajirnya, semua orang memuja dia, saya mundur. Bahkan sekarang keadaannya terbalik. Dia bukan apa-apa, dia dihinakan banyak orang, tapi saya datang untuk merangkul dia secara psikologis. Saya tidak mengharapkan apa-apa. Dia bukan apa-apa di hadapan banyak orang sekarang ini. Apa yang saya cari dari dia? Saya nggak ada. Jadi kekecewaan Minta itu balasan karena apa-apa. Kekecewaan itu terlebih kepada apa? Kepada komentar netizen atau pada sikap yang bersangkutan? Ya semua ya, komentar netizen sudah pasti. Tapi sudah kebal lah kita ya dengan Pada komentar saat netizen. beliau meminta sesuatu dan kamu tidak bisa memenuhi itu, sikap apa sih yang membuat kamu kecewa? Ya, yang saya lakukan ini sudah Masya Allah lah. Ada ucapan yang membuat kamu sakit hati? Yang saya lakukan kepada dia ini membela dia, mengangkat marwah dia, menjaga harkat martabat dia. Itu belum cukup buat dia. Dan saya tidak bisa memberikan apa yang dia mau. Saya sempat minta maaf sama dia. Tapi ya dari situ sikap dia mulai berubah gitu. Dan ya saya coba untuk menghindari dia lah. Sikapnya mulai karena saya berubah. merasa oke, ternyata yang kamu butuhkan, yang kamu cari bukan yang saya berikan. Tapi ternyata ada something lain. Ya sudah, saya memilih untuk menghindar dari dia. Pada saat dia meminta sesuatu yang lain dari kamu selain perhatian dan dukungan secara psikologis gitu, sebenarnya ada niat dari kamu juga untuk berusaha memenuhi permintaan itu kan? Yang mana itu? Kan kamu bilang tadi ada permintaan yang kamu nggak bisa penuhi. Sebenarnya kamu ya, pernah mencoba berusaha memenuhi permintaannya di luar kemampuan saya. Saya memang tidak mampu untuk memenuhi permintaan dia. Gitu. Dan sikapnya berubah, kamu merasa ya, sikapnya berubah. Dari apa menjadi apa? Ya dari hangat, dari begitu baik dan sering komunikasi, sekarang sudah dia berubah. Ya sudah, saya juga mencoba untuk pelan-pelan menghindari dia lah. Apa yang kamu rasakan? Tadi kan kecewa. Dengan sikap yang seperti itu kamu merasa apa lagi? Merasa dimanfaatkan? Kalau dia merasa dimanfaatkan tidak. Hanya saja gila ya, saya udah sampai segininya nggak dihargain gitu loh. Merasa tidak dihargai? Ya, saya merasa tidak dihargai. Apa yang sudah saya berikan itu dianggap tidak ada. Masih dianggap dia itu nothing gitu loh. Nothing. Dan oke, dia memang sempat mengucapkan terima kasih karena sudah dijenguk, dan saya juga appreciate dengan ucapan terima kasih dia. Tapi memang ada satu hal, kata-kata, kalimat, dan juga sikap dia yang melukai hati saya. Tapi ya sudahlah. Boleh tahu kata-kata apa yang menyakiti? Adalah Kak Ros, ya berhubungan dengan apa yang tidak bisa saya berikan ke dia. Gitu. Tapi ya sudahlah, saya coba untuk mengambil hikmah dari sini, saya coba ikhlas. Ya sudah, saya memang tidak menginginkan apapun dari dia. Kan banyak tuh netizen yang pada baper Kak Ros, katanya saya mengharapkan cinta lah, mengharapkan kasih sayang lah. Itu kan masa lalu. Kalau dengan Amar masa lalu di 2013 memang iya, kita memang sangat dekat. Tapi kalau untuk sekarang tidak. Tidak. Coba kita lihat ya beberapa komentar netizen yang dihadapi oleh Zeda gitu, yang menyakiti hatinya. Di antaranya mungkin tudingan-tudingan ya. Di antaranya ini ada yang bilang begini, pernah dapat laki-laki red flag, jangan lagi deh ya, jangan gitu. Ada lagi komentarnya?
Mbak Seda suka ya sama Amar Zoni, apa ngebet gitu ya? Ini buat kamu juga agak sedikit menyinggung. Gemes, ya. Yang berikut panjat. Nah ini yang tadi disebut oleh Seda ya, panjat sosial sudah dijawab oleh Seda. Yang berikutnya ada lagi, maaf Mbak, tipenya Amar mbaknya, mantannya Amar nggak main-main dari Ranti Maria ke Iris Bella. Amar bisa dapat cewek bule gadis mah masih bisa Mbak, katanya gitu ya. Ini juga merendahkan secara fisik, status dan lain sebagainya. Yang berikutnya ada lagi pansos gitu ya. Yang berikutnya lagi ada gitu ya. Nah ini kamu juga sempat posting juga nih, sebelum 4 Januari kamu juga sempat menegaskan lagi di 26 Desember kamu juga posting begini ya. Oh ini, Bismillahirrahmanirrahim, saya tegaskan tidak ada galau-galau. Untuk apa menggalaukan manusia, buang waktu nggak penting. Galau itu kalau dosa banyak dan jauh dari Allah, nggak usah beritain dan gosipin aneh-aneh. Gitu ya. Ini ada artikel. Diduga galau usai Amar Zoni dekati Dr. K. Seda Salim bahas soal jodoh. Ya tadi kamu sudah bilang ya, mungkin 2013 emang sempat dekat, sekarang sih nggak ada. Ini mengganggu kamu, dibilang bahwa kamu ada ingin ingin membangun kembali cinta di masa lalu gitu. Enggak, saya nggak ada niatan untuk membangun cinta lagi di masa lalu, nggak ada. Saya benar-benar tulus merangkul dia secara psikologis karena memang ujiannya ke dia kan berat banget Kak Raus. Kena kasus narkoba, ayahnya meninggal, ayah yang sangat dicintai dia meninggal, dia bercerai, dia jauh dari anak dan bahkan sekarang hukumannya diperberat lagi. Jadi saya sebagai orang yang pernah merasakan kebaikan dari dia di masa lalu, yang pernah dekat dengan dia di masa lalu, mencoba untuk memberikan empati dan juga dukungan aja. Ya, Seda juga pernah cerita begitu ya, karena pada saat Seda sedang mengalami kesedihan waktu itu, ada di titik rendah dalam hidupnya, ini sosok Amar tuh dulu sempat menghibur dia gitu ya, apa istilahnya, bayarin tiket ke Bali sama asisten kamu gitu ya, dan itu membuat kamu adalah bantuan seorang sahabat atau ya itu sehingga kamu ingin membalas gitu kan? Iya, ya dulu 2013 emang deket banget, udah kayak orang pacaran. Oh gitu. Tapi ya memang saya mencoba untuk menjauh dari dia karena ya itu tadi dia dekat dengan perempuan lain segala macam. Saya mencoba untuk silahkan kamu dengan perempuan lain gitu. Sebenarnya kan kalau ditanya kamu 2013 kamu nggak mau bilang bahwa emang kamu dekat kayak pacaran, kamu selalu bilang ya dekat, teman dekat gitu. Kenapa? Itu karena kamu takut juga dengan. Sebenarnya di podcastnya Melanie, Kak Melanie beberapa waktu lalu saya sempat bilang sebenarnya kita tuh punya hubungan yang sangat dekat tapi nggak ada status. Kalau orang zaman sekarang kan bilangnya hubungan tanpa status. Padahal kita mana ada laki-laki mau ngajak perempuan liburan di Bali, ngeluarin duit banyak, ngajak jalan-jalan. Kalau tidak ada perasaan itu kan it is possible gitu ya. Aku sih tidak berani mendeklarasikan diri, oh iya aku dulu pacaran teman tapi mesra segala macam. Enggak lah, buat apa juga, itu sudah masa lalu gitu loh. Kau pikir karena takut dengan hujatan netizen juga pada tindakanmu yang sekarang? Benar, tapi sekarang kamu tidak ada berharap kembali atau apa gitu nggak? Tidak ada, dan itu sudah saya tegaskan berkali-kali, bahkan di podcast yang lain saya tidak ada perasaan cinta sayang dengan Amar, nggak ada. Saya tulus sebagai orang yang berempati, karena untuk berempati dengan Amar itu tidak harus menjadi pasangan atau pacar atau istri dan sebagainya, cukup menjadi manusia sajalah untuk bisa berempati dengan dia. Ini ada lagi tudingan ya, dengan postingan-postingan ini kemudian apalagi ada berita bahwa ada sosok namanya Dr. K gitu ya, yang tengah dikabarkan juga dekat sama Amar, ada artikelnya dan ada videonya. Coba kita lihat yang berikut. Kamu kenal dengan sosok Dr. K ini? Tidak juga ya. Ini kan kalau kita lihat statementnya dia kurang lebih mirip-mirip kayak statement kamu kemarin-kemarin juga lah, memberikan support psikologi supaya Amar kembali ini gitu. Kalau sekarang? Apa nih pertanyaannya? Kalau sekarang kamu dengan apa yang kamu alami, kamu sudah memberikan bantuan kemudian gitu. Ya kalau dia sudah tidak membutuhkan itu lagi, buat apa saya kasih lagi? Kemarin kan saya merasa dia membutuhkan itu dan saya berikan all out ya. Bahkan saya sampai pasang badan membela dia, dihina, dihujat oleh jadi dia banyak sekarang netizen. Sebenarnya menurut kamu tidak butuh dukungan ada sesuatu psikologis. hal lain yang dia butuhkan dan saya tidak bisa kasih, dan mungkin dokter ini bisa kasih ya. Jadi bukan psikologis ya, dukungan psikologis bukan yang dibutuhkan ya? Mungkin untuk saat ini bukan. Jadi ya udah, saya nggak akan memberikan dia dukungan secara psikologis lagi, enough gitu. Tapi menurut kamu, iya gimana ya? Oke. Ya, kita mau tanya yang berikutnya lagi. Ini ada Dokter K ini juga kemarin rame, dia menunjukkan ada postingan surat gitu ya dari Amar katanya. Sayang, sumpah rindu juga dengan suaramu. Aku juga rindu, tapi kan kamu yang selalu bilang di setiap kesabaran pasti ada kebahagiaan. Terus di sebelah surat itu ada foto Amar.
Oh di sebelahnya ada foto, iya. Jadi ini kan seolah-olah ini dari Amar gitu ya. Kamu pernah dapat surat kayak gini nggak? Ada pesan, tapi saya nggak suka ngumbar-ngumbar kayak gitu ya. Saya juga mirip kayak gini. Saya juga dapat puisi, tapi nggak saya umbar-umbar. Saya juga dapat puisi, tapi ngapain saya umbar-umbar begitu kan nggak ada guna gitu loh. Nanti Kak Ros lihat aja sendiri puisinya ya, nggak usah di depan netizen lah. Oh, jadi karena ada. saya nggak butuh diakui, saya dikirim ini loh sama Amar, enggak gitu. Jadi dulu pun sama, kamu juga dapat puisi-puisi gitu? Baru. Kapan? Ya baru saya jenguk dia kemarin. Kemarin Tapi ya kapan nih? udahlah. Kemarin kapan nih? Ya waktu jenguk. Oh yang waktu itu yang tahun lalu kan? Tapi ya sudah lah, ngapain sih diumbar-umbar? Mana pernah saya ada umbar-umbar? Nggak pernah. Nggak pernah Iya, kan? iya, Kak Ros iya. juga wawancara kemarin saya nggak ngomong kan? Nggak ngaku. Baru Kak Ros nunjukin postingan ini nih saya ketawa. Jadi kalau Ya ada, sudahlah. jadi ada juga tapi kamu nggak umbar gitu ya? Ya adalah puisi-puisi kalimat yang hangat itu adalah. Banyak. Adalah. Tapi berubah setelah ada permintaan dia yang tidak bisa kamu penuhi. Ya makanya saya ya sekarang saya mencoba untuk melatih kesabaran dengan ikhlas ya, belajar ikhlas. Oke. Ya mungkin saya berharap nanti kalau dokter ini adalah jodohnya ya Masya Allah, Alhamdulillah saya doakan. Pokoknya apapun itu saya doakan dia dapat pasangan yang kaya, ya, pasangan yang mapan secara finansial. Saya doakan dia mendapatkan pasangan yang soleha, yang menerima dia apa adanya di titik terendah sekalipun, yang mensupport dia secara psikologis. Itu aja, saya doain dia yang terbaik aja. Amin. Jadi kamu tetaplah teman aja gitu ya. Ya, Oke, teman aja, tidak lebih. Baik, mudah-mudahan habis ini udah nggak ada lagi komentar-komentar jahat buat Seda ya. Oke, yang berikutnya kita ada, nanti kita ngobrol lagi Seda. Ada bintang tamu kita berikutnya, ada Dawia dan suaminya Muhammad Basura. Kita lihat dulu profil mereka berikut ini.